Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bank Info Channel. Channel ini adalah channel terbaru yang mau informasikan tentang berbagai tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada beberapa tips yang akan saya sampaikan juga. Kemudian ada info-info menarik lainnya. Jadi bagi kalian yang baru datang atau baru klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa dibunyikan untuk lonceng pemberitahuannya supaya nggak ketinggalan informasi yang saya berikan begitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya namanya Vian, kayak perkenalan di kampus ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini saya mau informasikan saja beberapa informasi mengenai tempat wisata yang berada di Jawa Tengah. Ini saya khususkan dulu di wilayah Klaten ya guys. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih bahwa Klaten itu adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Ini terdiri atau bukan terdiri sih, jadi Klaten ini berada di wilayah perbatasan antara Solo dan perbatasan antara pemerintah Provinsi Yogyakarta atau DIY begitu. Klaten ini sebetulnya kalau orang bilang sih ada yang nggak tahu ini ikutnya di Solo atau ikutnya di DIY. Tapi untuk Klaten sendiri memang ini adalah pemerintahan sendiri ya, kabupaten begitu. Jadi nggak ikut DIY, nggak ikut Solo. Ini Klaten adalah kabupaten di Jawa Tengah begitu. Kemudian, mengapa saya ambil tema di Klaten? Sebetulnya menarik sih guys pertanyaan itu, karena di Klaten sendiri ini saya mau informasikan saja beberapa informasi atau tempat-tempat wisata yang memang menarik berada di Klaten begitu. Kemudian Klaten ini pada tahun 2019 jumlah penduduknya di angka 1.900.000 sekian, nanti akan saya tampilkan di sini. Untuk topografi wilayahnya unik sih Klaten. Ini ada dataran rendah, dataran tinggi. Untuk dataran tinggi sendiri untuk bagian selatan ini berbatasan langsung ya dengan daerah istimewa Yogyakarta atau Pegunungan Seribu atau biasa orang menyebutnya adalah Gunung Kidul. Kemudian perbatasan juga dengan Merapi yang di bagian sisi timur ya, timur ke arah selatan itu perbatasan dengan Merapi, teman-teman begitu. Jadi untuk Klaten sendiri memang sebuah kota madya. Untuk pemerintahannya ya atau untuk kantornya itu berada di kota Klaten begitu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan berikut, adalah 7 tempat wisata yang paling menarik di wilayah Klaten. Kalian harus coba. Yang pertama, kalian tahu nggak bahwa di Klaten itu mempunyai Candi Prambanan? Sebetulnya udah lama sih orang-orang pada kenal di sini. Jadi Candi Prambanan itu masuknya di DIY atau di Klaten sih begitu. Untuk saat ini bahwa Candi Prambanan itu pintu masuknya berada di wilayah Klaten, tetapi apabila candinya itu berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, itu ada sungai ya atau ada kali namanya Kali Progo. Itu adalah perbatasan antara DIY dengan Klaten begitu. Tetapi untuk saat ini memang candi ini bercorak Hindu dan saat ini masih digunakan untuk tempat wisata, digunakan untuk sembahyang bagi umat Hindu dan digunakan untuk pendidikan ataupun kebudayaan. Itulah Candi Prambanan. Ini candinya begini guys. Nah, untuk harga tiket ring sendiri kurang lebih di angka 50 kalau nggak salah. Ntar coba cek informasi lebih lanjut begitu. Dan Candi Prambanan ini memang sangat besar, sering digunakan event-event juga seperti Prambanan Jazz, sering digunakan untuk pasar seni dan lain sebagainya begitu. Lanjut yang kedua, ini adalah di Rowo Jombor. Tahu nggak sih Rowo Jombor? Belum tahu ya. Nah, Rowo Jombor sendiri ini terletak di wilayah Bayat, tepatnya di Kerakitan. Jadi Rowo Jombor ini sebetulnya dulu digunakan untuk irigasi gas atau semacam waduk begitu, Rowo ya kalau orang Jawa nyebutnya begitu. Dan lama-kelamaan kan digunakan juga untuk tempat wisata atau rekreasi. Jadi banyak digunakan untuk rumah makan, dan terkenal itu adalah warung apungnya guys begitu. Tetapi karena adanya reklamasi dan adanya penataan kembali oleh pemerintah Kabupaten Klaten, jadi untuk saat ini warung apungnya itu tidak digunakan oleh pemiliknya begitu. Dan saat ini dipindahkan di wilayah Rowo Jombor juga, tetapi di area yang telah diperuntukkan sebelumnya begitu. Ini adalah Rowo Jombor guys begitu. Bagus kan, cantik. Ini banyak orang untuk lari-lari, untuk sepedaan, kayak wisata-wisata kayak gitu di area Klaten begitu. Yang ketiga, ini adalah di Girpasang. Ada yang tahu nggak di Girpasang itu di mana? Nah, Girpasang itu sebetulnya adalah nama desa guys. Jadi begini, Girpasang itu kan dulunya memang digunakan untuk desa
yang desa pada umumnya begitu, tetapi letaknya ini berada di lereng Merapi begitu. Jadi apabila ingin ke desa itu kita harus melewati anak tangga terlebih dahulu, berjumlah kurang lebih 1000-an lebih kalau nggak salah begitu. Untuk apabila ingin ke wilayah Klaten ataupun ingin kemana keluar dari desa itu, jadi harus melewati anak tangga itu. Kemudian beberapa tahun kemudian dibangunlah namanya gondola, tapi gondolanya masih maksimal seperti ini begitu. Nah, apabila sudah, kemudian guys, ini ada lagi yang namanya jembatan gantung yang terbaru adalah jembatan gantung Girpasang begitu. Ini baru diresmikan kurang lebih Januari oleh Pak Ganjar sama Bu Puan Maharani. Ini merah putih seperti ini, dan ini banyak digunakan atau banyak dijadikan tempat wisata atau rekreasi begitu. Untuk tiket masuknya ini sebetulnya kayaknya gratis ke situ, tapi ini memang banyak dan viral banget kemarin, banyak yang digunakan juga oleh para pelancong ya untuk wisata di Klaten begitu, karena view-nya bagus guys. Ntar bisa melihat Merapi, bisa melihat awan-awannya Merapi begitu, bisa melihat kepulauan Gunung Merapi kayak gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau di Klaten jangan lupa sih mampir di sini. Emang view-nya bagus banget dan hawanya tuh sejuk di sini, suasananya adem begitu. Jadi enak banget. Oke guys, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di wisata di Klaten yang paling bagus itu di River Moon. Jadi River Moon ini kayak semacam kita tuh river kayak gitu, tapi nggak ada tubingnya. Ini river ke sungai-sungai kayak gitu. Ntar ada guide-nya untuk gambarnya seperti ini. Nah, itu kita bisa apa ya, semacam outbound begitu sama keluarga nggak apa-apa, sama teman-teman kantor atau mungkin sama adik-adik begitu. Seru sih di River Moon ini. Untuk biayanya kurang lebih segini guys begitu, tapi emang bagus sih di River Moon ini. Emang suasananya sangat sejuk, hijau, dan airnya itu bening-bening banget di area River Moon begitu. Nah, selanjutnya nomor 5 ini adalah di Omak atau objek wisata Cokro begitu, nama lainnya itu sih. Nah, kalau di objek wisata Cokro ini sering terkenalnya adalah sebagai sumber mata air begitu. Jadi di Cokro ini ada mata airnya guys begitu, ada sungainya yang airnya sangat kristal dan benar-benar bening sekali. Banyak orang-orang luar dari Jogja, dari Solo, atau mungkin dari kawasan Jawa dan sekitarnya itu banyak orang kesini karena ingin menikmati jernihnya air Cokro ini begitu. Dan di Cokro ini juga ada semacam sungainya. Kemarin juga digunakan beberapa untuk semacam outbound juga di sana, dan tiketnya masuk ini ranknya segini di Cokro begitu. Kemudian kalau hiburan di Cokro ada waterboomnya guys begitu, jadi ramah anak juga, untuk lansia juga banyak digunakan. Kemudian banyak juga untuk kuliner di area ini begitu. Selanjutnya nomor 6 ini adalah di Umbul Manten namanya. Tahu nggak di Umbul Manten? Umbul itu namanya apa ya, mata air sih, semacam mata air begitu. Jadi di Umbul, kenapa dinamakan Umbul Manten? Sebetulnya dulu Umbul Manten kecil guys, tapi kan karena udah viral dan banyak yang ngepost karena bagus bentuknya, kemudian airnya juga sangat-sangat bening murni, jadi banyak digunakan juga oleh warga sekitar, kemudian viral oleh masyarakat dunia maya ya begitu. Banyak digunakan untuk photoshoot juga, photoshoot dalam air, kemudian digunakan untuk ciblon atau mandi. Tapi dulu, sekarang udah ada tempatnya sendiri sih kalau untuk mandi atau bilas begitu. Harga tiket masuknya kemarin 10.000 begitu kalau nggak salah sih, ntar aku cek lagi begitu. Dan ini kayak semacam banyak wisata gitu di area Umbul Manten ini. Ada Umbul Pelem, ada Umbul Pemancingan 1000, ada lain-lain begitu, dan ini sangat recommended guys begitu. Yang terakhir ini adalah Umbul Ponggo. Siapa sih yang kenal Umbul Ponggo? Ini sudah viral banget di dunia maya karena bisa foto, bisa selfie, dan bisa mengambil video di dalam air guys begitu. Jadi memang benar-benar top tier ini Umbul Ponggo ini. Kita bisa melihat banyak kawasan, bisa melihat ikan-ikan di sana, dan itu view-nya sangat bagus sekali. Tiket masuknya berkisar ini. Kita bisa diving sih di sana begitu. Oke guys, itu adalah beberapa info menarik atau wisata di Klaten yang harus kalian kunjungi, karena di Klaten itu berjuta umbul dan banyak wisata yang harus ditelusuri begitu.
Dan jangan lupa sih untuk belanja-belanja oleh-oleh di Klaten, karena di Klaten juga banyak oleh-oleh yang rekomen begitu. Kemudian untuk teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share begitu. Kalau ada masukan silahkan di komen, gak apa-apa, saya orang sangat terbuka begitu. Jangan lupa ya, dibunyikan juga untuk lonceng pemberitahuannya supaya tidak terlewat video-video yang saya upload begitu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.